Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WC Trading di pagi hari ini Senin 28 Juli 2025. Mengawali awal pekan di akhir Juli 2025 ini, kita kembali akan mereview dulu satu hari kemarin satu instrumen XAU USD, kemudian nanti kita lanjutkan yang lain. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel WC Trading, subscribe, like, dan share videonya. Kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAU nanti ya. Kita akan lihat bagaimana sentimen market bisa berpengaruh, kemudian geopolitik dan data ekonomi Amerika Serikat yang nanti sedikit banyak kita akan ulas. Sekalipun tidak berpengaruh secara langsung karena kita menggunakan trading jangka pendek itu sebenarnya fundamental tidak terlalu signifikan berpengaruh kecuali pas rilis jam-jamnya, karena kita hanya manfaatkan space yang pendek ya. Pendek itu naik turun kita bisa manfaatkan. Namun demikian tentu akan lebih bijak kalau kita memahami semuanya. Kita akan lebih berhati-hati dan punya pandangan yang lebih cermat nantinya. Baik, kita lihat dulu satu hari Jumat kemarin. Kita perkirakan pergerakan bergerak turun sampai di kisaran area jenuh di 3312. Tentu dengan syarat kalau dia lewat dari kotak warna kuning yang tebal di sana ya. Dengan simulasi kita menempatkan posisi sell di 3358 ya. Di buy-nya di 3374. Jika salah satu ada yang lewat atau break. Tentu break ini kita bisa menunggu candle terbentuk sempurna atau bahkan kita bisa menempatkan pending di sana. Itu pilihan yang mungkin bisa kita lakukan. Skenarionya kalau tidak mampu melewati maka bisa memantul. Tentu memantulnya nanti kita juga harus mengkonfirmasi candle yang muncul apakah berpengaruh signifikan atau tidak terhadap struktur yang ada sebelumnya. Nah, kalau kemarin hari Jumat kita kebetulan lagi satu arah sehingga maksimum sampai di target yang kedua, sehingga tidak ada persoalan yang berarti karena tidak ada penolakan yang signifikan oleh bullish di sana. Ya, baru sampai ke target yang kedua, baru ini mulai ada koreksi kecil. Apakah hari ini bisa berlanjut turun? Nah, kita akan coba lihat dari sentimen, kita coba lihat bagaimana perkembangan saat ini. Kalau kita membaca berita, ada fenomena yang cukup signifikan. Kemudian kita juga mendengar berita-berita berkaitan dengan perang yang sedang berkecamuk di Asia Tenggara ya, antara sesama anggota ASEAN, yakni Kamboja dan Thailand. Namun tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pergerakan emas. Mengingat mungkin dari sisi fundamental tentu tidak sekuat dari Amerika Serikat dan China. Kalau kita lihat dari sisi sentimen perdagangan global, baru-baru ini terjadi kesepakatan ya pada tanggal 27-28 kemarin, terjadi kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa ya terkait dengan kesepakatan tarif ya, terkait dengan kesepakatan tarif sehingga mengurangi kekhawatiran eskalasi perang dagang, dan ini bisa menyebabkan pelemahan dari permintaan aset safe haven ya, yakni emas atau XAU. Dari kebijakan suku bunga dan dari suku bunga dari Federal Reserve atau Fed. Ya, tentu kita masih menunggu nanti rilis di hari Rabu malam atau malam Kamis ya, tepatnya di 31 dini hari. Harinya nanti Rabu malam ya, sekitar jam 1 jam 2 ya, waktu Indonesia Barat akan dirilis keputusan Fed ya. Apakah nanti mempertahankan kebijakan suku bunga atau justru nanti sebaliknya. Ini akan menjadi katalis pergerakan yang signifikan nantinya. Diperkirakan nanti masih bertahan dengan kebijakannya di 4,25% sampai dengan 4,5%. Nah, ini menjadi sinyal penurunan tentunya.
sinyal penurunan yang muncul ini tentu nanti bisa menambah kekuatan bullish atau menambah kekuatan emas. Sehingga penurunan ini tentu nanti kita mesti waspadai dari gejala-gejala yang muncul menjelang rilis berita. Dari permintaan bank sentral masih cukup besar sebenarnya di Asia, khususnya di Asia ya, China, kemudian India dan Rusia ini cukup besar permintaan emasnya sehingga bisa menjadi penopang pergerakan harga emas yang masih bertahan di 3.300 ke atas ya. Dari resiko geopolitik dan inflasi, ketidakpastian fiskal dan geopolitik ya, dengan salah satunya peningkatan hutang Inggris bisa mendorong investor mempertahankan dan mempertimbangkan emas sebagai hedgingnya terhadap inflasi dan pelemahan mata uang. Nah, itu ada satu isu yang bisa kita ambil untuk hari ini. Tentu kita biar lebih berhati-hati, biar kita lebih nanti bisa menempatkan posisi kalau kita melihat kondisi real time-nya di teknikal, sehingga setidaknya dari isu itu kita bisa mencari ya titik yang kira-kira nanti cocok untuk kita tempatkan posisi-posisi kita. Kita kembali ke teknikal. Setelah beberapa hari terakhir emas dilanda keterpurukan ya, dari 3 hari terakhir sudah bergerak turun sampai pada mendekati area support ya, mendekati area support yang cukup dalam di sana. Apakah akan berlanjut turun? Kalau kita lihat dari meredanya gejolak perang dagang, tentu ini masih berpeluang berlanjut turun. Namun demikian, tentu bisa jadi sebelum turun akan koreksi dulu. Nah, kita akan perkirakan seperti ini kira-kira ya. Setelah ada penurunan akan sedikit nanti menguat sebelum pada akhirnya kembali bergerak turun. Nah, penguatan itu kita perkirakan nanti akan sampai pada kisaran harga di 33556 ya. Kita perkirakan di 3356 atau kira-kira di sini ya, sekitaran di area di sini. Saya ambil yang banyak sentuhan. Nah, kira-kira di situ. Kemudian nanti kalau di situ ternyata momentum bullish itu tinggi, maka nanti bisa berlanjut naik. Sebaliknya, ketika di area yang kita tandai warna ungu ada pelemahan, ada rejeksi, ada perubahan signifikan kekuatan atau momentumnya, maka nanti bisa berpeluang lanjut turun seperti ini. Nah, kita perkirakan kalau nanti turun hari ini kita akan perkirakan sampai di kisaran 3280 berapa ini ya, kita perkirakan di 3286. Ini untuk pergerakan turunnya. Sementara untuk bergerak naik, nanti kalau break di area di kisaran ini ya, di kisaran 35657, maka emas masih berpeluang akan kembali mendekati area resistennya ya, di kira-kira 3375 ya. Lanjut, kalau ternyata masih kuat ya, masih ada momentum bullish yang kuat, maka kita perkirakan maksimum hari ini untuk pergerakan naik emas itu dikira 3400 ya, 3400 atau 401 ya. Dikira-kira 3400, kita pas di 3400 saja di situ. Nah. Oke, sekarang kita tinggal mencari titik yang kira-kira cocok dengan style kita, aturan main kita, dan cocok dengan sistem yang kita gunakan.
Yang jelas pergerakan kira-kira di situ ya, termasuk nanti bagaimana mensiasati ketika tidak sampai pada titiknya, kemudian mulai berbalik dan kita tetap harus melakukan satu usaha untuk memperkecil kerugian kita. Nah, karena dia masih akan koreksi naik, kita ambil sedikit ya, kita ambil sedikit dari pergerakan bullish sampai di kisaran resisten yang kita tandai warna ungu. Nah, kita ambil sekitar 1200, oke ya, 1200, 1300 atau 120 pips ya. Kita bisa menempatkan di situ 3345 dengan target yang utama di 3357. Nah, kalau nanti ternyata tidak ada penolakan, tidak ada koreksi yang signifikan, kita bisa ambil target berikutnya di bawah dari resistennya, yakni di kisaran, kita ambil di dalam, lebih di dalam, di 3371. 3371. Untuk maksimum hari ini tadi untuk pergerakan naik ini sampai pada 3400. Nah, jangan lupa untuk area di sini sebagai area uji tadi, ini berpeluang akan memantul kembali ke bawah sehingga perlu nanti berhati-hati di kisaran di sini. Saya tandai dengan warna yang beda dengan lingkaran ini menjadi tanda nanti kalau di area itu berpeluang akan memantul kembali, sehingga harus kita lebih waspada. Sementara untuk area bearish ya, kita bisa menempatkan ketika di area ini memantul kemudian sudah muncul warna merah signifikan, kita bisa menempatkan sell di kisaran 3345 di sini ya, atau kalau ini tidak sampai ke titik atas kita bisa menempatkan sell lebih dini di kisaran 3326. Nah, kita menempatkan selnya di 3326. 3326 poin sekian ya. Kalau kita lihat nanti artinya merah sudah memakan kekuatan hijau hari ini sehingga berpeluang akan kembali melanjutkan tren turunnya atau koreksinya makin mendalam, makin ke bawah. Nah, kita targetkan di 3312 boleh untuk target yang terdekat 3312. Kemudian yang selanjutnya kita akan tempatkan untuk targetnya target berikutnya di 3298. Sementara untuk area jenuh tadi kita perkirakan di 3286. Apakah ada yang di bawah? Tidak ada ya. Sementara kita perkirakan di 3286. Terlalu dekat sebenarnya. Namun kita pertimbangkan dari sisi histori ya. Di 3286. Ini untuk area jenuhnya. Kita coba lihat sisi sebelah kiri. Oh, ternyata kita bisa gabung. Nah, kita bisa gabung sedikit untuk posisi yang di bawah atau untuk area jenuhnya kita bisa turunkan sedikit. Nah, di ujung sumbunya di sana. Kira-kira di 3283 kita tarik seperti ini. Target yang kedua tadi di 3212, 3312 itu di sini ya. Oke, cek dulu. Oke. Untuk area jenuh target yang kedua kita turunkan dulu, terlalu jauh. Nah, ini target yang kedua terlalu jauh sehingga kita mesti naikkan lagi.
Oke, kira-kira di kisaran 3298 masih sama ya. Baik, untuk yang area jenuh kita lakukan penyesuaian tadi, turun sedikit di 3283. Ya, ini ya untuk kira-kira pergerakan atau potensi pergerakan hari ini. Bergerak turun seperti ini. Nah, nanti kita amati pergerakannya sampai di area-area yang kita tandai. Sementara untuk yang di atas juga seperti itu. Kita akan tandai untuk target-targetnya. Ini target ini kita kasih warna yang berbeda ya, warna highlight kuning. Nah, sekaligus ini nanti menjadi area uji bearish. Demikian yang di atas menjadi area uji bullishnya, target-target ini. Baik, itu saja yang bisa kita analisiskan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mendapat peluang yang maksimum. Terima kasih. Kita ketemu di esok hari di waktu yang sama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.